gimana menyelaraskan antara lisan dengan hati kita sehingga bisa terjadi banyak keajaiban dalam hidup kita. Ini kisah-kisah yang tadi kita dengar adalah bukti gitu. Orang kalau selaras antara lisan dan hatinya pasti terjadi keajaiban. Kalau ketika kita berdoa hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah gak akan ngecewain kita. Gak mungkin. Allah itu gak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, ujibu da'watad da'. Aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Contoh, kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Jadi bukan dandan nomor 1, itu mah yang kesekian. Bukan misalnya bawa CV yang bagus, isi CV-nya teh. Kalau perlu tanggal lahirnya diedit biar gak terlalu ketuaan gitu ya. Cuma diedit 1 angka doang, angka terakhir yaitu tahun. Kemudian pekerjaan, wira swasta. Kan sekarang wira swasta mah keren ya, pengusaha gitu ya. Walaupun wira swastanya masih baru merintis lah. Saya mah gak mau terlalu makin jelek nanti. Wira swasta, jualan apa misalnya, apa aja lah. Apa aja dijual gitu. Yang penting tidak menjual harga diri. Wah, semuanya diedit. Itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah gimana ngelobi lah langit, pakai jalur langit. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ini Allah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Mungkin lebih tajir, mungkin lebih keren, mungkin lebih berewokan, lebih nyuna gitu ya. Kita mah seadanya, udah pakai wak doyok juga belum tumbuh-tumbuh. Ya gimana, udah begitu takdirnya kan, terimalah kenyataan. Akhirnya orang tua, calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain, tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Kita baru mau ngomong, udah tenang aja. Kamu bukan hanya akan saya berikan anak saya, juga domba-domba gitu ya. Kan la haula wala quwata illa billah. Dikasih modal nikah, dikasih mahar, disiapin semuanya, dimudahin banget. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Itu lebih penting daripada mahar, lebih penting daripada bawa kendaraan apa walaupun minjem, lebih penting dari apapun. Lobi Allah dulu, pemilik segala hati hamba. Itu berlaku banget. Jadi kalau selama ini masih belum beruntung, berarti kurang la haula wala quwata illa billah. Tips supaya mengakhiri masa jomblo, yakin sama Allah, banyak-banyak la haula wala quwata illa, dan berani datang kepada calon. Kalau kata seorang pelawak, kalau kita jelek, jangan takut untuk mencintai seorang perempuan, karena yang takut itu harusnya yang dicintai, kan gitu ya. Kita mah nggak usah takut, yang dicintai yang takut. Yang datang ke saya kok wajahnya gini. Tapi itu mah cak lontong. Jarine cak lontong. Oke. Sama juga kalau misalnya seorang istri
pengen membujuk suaminya. Membujuk ngapain nih? Membujuk tambahan saldo. Ini udah akhir bulan nih, tanggal 31, pakai la haula wala quwata illa billah. Itu ngaruh banget. Sambil senyum, sambil la haula wala quwata illa billah. Oh, ngerti mah, besok ditransfer gitu ya. Gak usah bilang, "Pak, uang bulanan," gak usah. Bilang aja la haula wala quwata illa billah. Lobi Allah sehingga dia jadi sayang sama kita, dikasih lebih. Jalan ke mall, lobi Allah supaya dia sayang sama kita, dikasih lebih. Jadi dibeliin apa. Ini semuanya karena kita yakin sama Allah yang Maha Kaya. Saya pernah dulu di tablik. Awal-awal saya dulu hijrah dari hidup gak jelas menjadi agak jelas. Saya waktu SMA juga masih belum jelas. Suka sama cewek tapi gak pernah disukai. Mungkin saya mirip dengan kata-kata Cok Lantong tadi kali ya. Suka, alhamdulillah gara-gara saya gak diterima, akhirnya saya gak pernah pacaran. Itu bukan karena saya gak mau pacaran, karena nasib aja. Jadi akhirnya gak bisa pacaran. Nah, pas sudah jelas gara-gara datang jamaah tablik berdakwah di sekolah saya, akhirnya saya masuk ke tablik yang khuruj 3 hari, 40 hari. Di tablik itu ada pelajaran tauhid yang menurut saya bagus ya, inspiring gitu. Kalau kita lagi makan nih, kan makannya tuh rame-rame tuh, pakai talam gitu kan, makan rame-rame. Terus ada petugas khidmat namanya yang ngasih-ngasih lauk, nasi, ikan segala macam. Jadi SOP di tablik, kalau kita lagi makan, mau minta tambahan makanan, nasi, ikan atau lauk, itu nggak boleh minta kepada yang khidmat. Kita ngomong, Allah, ikan, Allah, datang tuh ikannya. Wah, ini ikan, Masya Allah, Allah kasih datang ikan. Di situ belajar tauhid tuh. Ternyata kuahnya kurang, Allah, kuah, Masya Allah, kuah, Masya Allah. Datang tuh kuah tuh. Soalnya orangnya dengerin gitu ya. Tapi walaupun ini agak-agak menurut sebagian orang aneh, justru di situ kita belajar yakin sama Allah. Makanya saya sering cerita, awal-awal saya dapat hidayah ke tabligh itu lagi mau main bola, keluar dari sholat asar di masjid. Bukan keluar sholat asar, lagi main bola depan masjid. Masjid di Aceh itu kan luas-luas, halamannya bisa main bola. Ada orang main bola, ada sapi yang lagi ngerumput karena saking luasnya halaman masjid. Udah gitu, lagi main bola dipanggil sama seorang jamaah tabligh dari Pakistan. Dia nyebutnya Maulana gitu. Orang tabligh kan kalau udah level ilmu tertentu disebut Maulana. Maulana ini manggil saya, come here gitu. Saya datang. Saya waktu itu masih anak muda nggak jelas gitu. Duduk di sebelah dia tanya, dia tunjuk-tunjuk ke langit gitu. Nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bilang, kenapa? Oh, langit. Saya bilang, langit. Allah cipta, kata dia. Terus tunjuk ke pohon. Saya bilang pohon Allah cipta. Dia tahu bahasa Indonesia cuma satu kalimat, Allah cipta. Pohon Allah cipta. Saya tunjuk anak-anak, dia nunjuk anak-anak. Oh, orang Allah cipta. Itu aja selama setengah jam. Begitu setelah setengah jam Allah cipta, tiba-tiba saya ngerasa kayak ada yang masuk ke dalam hati saya tuh sejuk banget. Saya langsung pergi wudhu, saya sholat kayak orang dihipnotis gitu. Sholat asar sendiri, udah selesai sholat asar sendiri, dia temukan dengan tabligh yang ada di situ, orang lokal, masuklah saya ke tabligh, khuruj 3 hari. Pulang ke rumah, saya dianggap orang aneh oleh orang tua saya. Wah, kamu gak boleh ke masjid lagi, kenapa? Kamu sekarang aneh. Aneh apa? Udah rajin ke masjid. Rajin ke masjid aneh dulu teh. Orang tua kan takut ke jaring aliran apa mungkin yang mau jadi pengantin, bom bunuh diri atau apalah, takut. Terus saya mulai pakai jubah waktu itu, jubah putih, sorban putih. Begitu saya lewat depan tetangga ada anak kecil lagi main, dia bilang, "Mak, malaikat lewat gitu." Waduh, saya malaikat gitu. Luar biasa. Ini artinya belajar yakin. Kalau di beberapa dakwah itu benar-benar bab la ilaha illallah ini benar-benar kurikulum paling penting, dan ini yang harus kita pelajari. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya Allah nggak akan ngecewain kita.